Selamat merayakan Minggu Advent ketiga di dalam sukacita karena Kristus. Saudara, sebelum pandemi, bukankah hari-hari seperti ini biasanya kita akan lalui dengan kesibukan mempersiapkan diri menyambut Natal? Ya, tapi bagaimana dengan saat ini? Mungkin ada kesedihan karena kita tidak bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita kasih seperti tahun-tahun yang lalu. Kita juga harus banyak berhemat dan merayakan Natal di dalam segala keterbatasan. Di tengah situasi seperti ini, lantas masih bisakah kita bersukacita? Saudara, bacaan leksionari hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana tetap bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan tekanan dan aniaya sekalipun dapat menjadi alat bagi kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Kita tahu setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah, banyak orang menjadi takjub akan Petrus dan Yohanes. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saat orang banyak mengerumuni mereka inilah, Petrus menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi tentang Yesus. Ingat, bersaksi tentang Yesus, bukan tentang diri mereka sendiri. Inilah yang kemudian memicu kemarahan para pemimpin agama, sehingga Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan untuk kemudian diadili di hadapan mahkamah agama. Apakah mereka takut? Saudara, jika kita membaca kelanjutan kisah para rasul 4 ini, kita akan menemukan betapa beraninya mereka berbicara di hadapan imam besar dan keturunannya serta anggota mahkamah agama tentang Yesus. Mereka bahkan tidak takut sama sekali. Padahal kita tahu seperti apa mereka sebelumnya. Kita tidak mungkin lupa bagaimana Petrus bahkan hanya di hadapan hamba perempuan imam besar, ia tidak berani mengakui bahwa ia mengenal Yesus. Lantas mengapa sekarang semuanya berubah? Ya, saat kita memindahkan fokus dari diri sendiri kepada Kristus, maka kita akan menemukan kekuatan meskipun di dalam kerapuhan. Ingat, Petrus dan Yohanes serta murid-murid Yesus hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi ingat pula bagaimana Kristus yang bangkit telah menyatakan diri kepada mereka. Bahkan Roh Kudus, Roh Allah memenuhi mereka. Ya, saat kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa atas kita, maka tekanan yang kita alami dapat menjadi kesempatan untuk menyatakan kebenaran dan kebaikan. Jadi, apapun keadaan kita saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, bukan? Keadaan kita saat ini mungkin tidak sama dengan sebelum pandemi. Bahkan suasana Natal tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tapi meski demikian, Kristus Tuhan yang kita percaya tetaplah sama. Dialah alasan bagi kita untuk bersyukur. Dia pula alasan kita untuk tetap hidup. Kita dapat bersaksi tentang Dia. Mari kita fokus kepada Dia. Mohon Roh Kudus berkuasa memimpin hidup kita. Tuhan memberkati kita.